Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan kita untuk kembali menuntut ilmu syar'i di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, yang alhamdulillah setelah libur kurang lebih 2,5 tahun karena pandemi ya, alhamdulillah kita bisa kembali bermajelis ilmu di masjid ini insyaallah taala. Kita akan membahas pada majelis ini sebuah kitab yang sangat penting sekali untuk dipelajari, kitab yang membahas tentang adab, seorang guru, seorang alim dan seorang murid, seorang muta'allim. Maka langsung saja kita masuk pada muqaddimah dari penulis. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil barrir rahim. Alhamdulillahil barrir rahim. Al-wasi'il alim. Dzil fadlil azim. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim al-munazzali alaihi bi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka pada paragraf ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah, alhamdulillah, kemudian menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Barrir Rahim, Al-Wasi'il Alim, Dzil Fadlil Azim. Kemudian setelah itu beliau penulis yaitu Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, adalah orang yang diturunkan kepadanya wahyu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Kemudian penulis melengkapi salawat dan salam ini kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, wa ala alihi wa ashabil kiram juwaruhi fidarin naim. Ya, ini salawat dan salam kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Al-al, kata wa ala alihi, al di frase wa ala alihi bisa bermakna keluarga ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim wa Banu Muttalib, atau bisa bermakna seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya. Maka di sini kita lihat salawat dan salam itu kita ucapkan, ya, itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kemaslahatan dan menjauhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kemadaratan. Jadi salawat dan salam, salawat itu menginginkan kemaslahatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan assalam yakni dari kata salam yakni selamat, mendoakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kemadaratan. Salawat dan salam kepada al-al, kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam atau kepada para pengikut beliau. Kemudian salawat dan salam kepada para sahabat. Itu, ya, adabnya adalah baru diucapkan setelah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita mengucapkan doa salawat dan salam cuma ditujukan kepada keluarga beliau tanpa didahului dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Demikian pula salawat dan salam kepada para sahabat. Kemudian penulis berkata, amma ba'du fa inna min ahammi ma yubadiru bihi labib syarh sababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husnal adabil ladzi syahida syar'u wal aqlu bi fadlih. Amma ba'du, sesungguhnya sesuatu yang paling penting yang seorang labib, seorang yang berakal, seorang yang cerdas, dan cerdas di dalam Islam atau di dalam realita, ya, cerdas itu ada dua jenis. Cerdas yang bermakna ma'rifatul haq wa tamyizul haqqi wal batil, tamyiz bainal haqqi wal batil. Cerdas yang dimaksud jenis pertama adalah cerdas yakni mengetahui al-haq, mengetahui kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mengetahui, ya, mana yang hak dan mana yang batil. Maka cerdas
dan dalam makna ini, ya, ini hanya dimiliki oleh kaum mukminin. Kebalikannya adalah safi. Kebalikannya adalah safi, sufaha, ya, yakni tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Cerdas jenis kedua adalah definisi kecerdasan yang diukur di, misalkan di tes IQ begitu ya, yang diukur dengan nilai atau capaian-capaian dan seterusnya. Maka cerdas tersebut, ya, bisa dimiliki oleh kaum mukminin ataupun orang kafir. Maka cerdas secara akademik belum tentu cerdas secara din. Cerdas secara din belum tentu cerdas secara akademik. Merupakan nikmat dan karunia dari Allah ketika Allah menggabungkan kedua jenis cerdas ini pada seseorang. Merupakan seburuk-buruk musibah yang bisa dimiliki oleh seseorang ketika dia menggabungkan dua jenis jahil, dua jenis, ya, lawan dari cerdas, yakni kejahilan. Kejahilan dari sisi syar'i ataupun kejahilan dari sisi, ya, kemampuan berpikir tadi. Maka ini adalah musibah. Musibahnya bukan karena kejahilan yang jenis kedua, akan tapi musibahnya sebenarnya adalah karena kejahilan yang jenis pertama, yaitu, ya, kejahilan secara syar'i. Maka oleh karena itu, ya, ketika kita mendapati ada orang lain yang diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dunia, entah itu misalkan kecerdasan jenis kedua, atau harta, atau, ya, kekayaan, sama saja ya, harta dan kekayaan, atau jabatan dan seterusnya, maka kita berusaha ungguli dia dengan, ya, nikmat-nikmat yang terkait dengan nikmat din. Baik. Nah, maka di sini kita lihat seorang labib, seorang yang memiliki kecerdasan jenis pertama, cerdas secara syar'i, dia akan mendahulukan, ya, pada syarh sababihi, pada awal masa mudanya, dia akan mendahulukan mempelajari adab yang baik. Wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi. Seorang yang labib, seorang yang cerdas jenis pertama tadi, dia akan melatih dirinya untuk bisa memiliki dan bisa berhias diri dengan adab yang baik tadi. Di mana adab yang baik ini adalah sesuatu yang syahida syar'u wal aqlu bi fadlihi, sesuatu yang diakui oleh syariat ataupun diakui oleh akal manusia, semua orang dari zaman, ya, dahulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman sekarang, hingga hari kiamat. Katakanlah orang tersebut, ya, tidak, yakni mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berada di zaman fatrah, berada di zaman di antara dua nabi atau rasul, sehingga, ya, tidak sempat atau tidak lagi bisa mengetahui syariat yang masih murni dari nabi sebelumnya, dan belum datang nabi atau rasul setelahnya yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada di zaman fatrah, walaupun misalkan dia tidak mendapatkan wahyu, yakni yang murni dari Allah, akan tapi secara akalnya, secara fitrahnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, ya, kecintaan kepada adab yang baik kepada manusia. Orang-orang di zaman fatrah tetap akan mencintai adab yang baik, kecuali kalau fitrah tersebut telah dirusak oleh lingkungan, sebagaimana yang terjadi pada sebagian kaum, ya, itu insyaallah nanti akan dibahas, mungkin di majelis lain, ya, di kitab lain. Nah, baik. Wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahlihi, ya. Maka adab yang baik ini adalah sesuatu yang al-ara' wal alsinah, yang pemikiran dan lisan itu semuanya sepakat bahwa orang yang berhias dengan adab yang baik tersebut itu, ya, masykur. Masykur ini maknanya adalah, yakni patut untuk dipuji, ya. Wa inna ahaqqan nasi bihadhil khoslatil jamilah wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilah ahlul ilmi, ya. Jadi orang yang berhak, orang yang paling berhak untuk memiliki karakteristik yang baik ini, orang yang paling, ya, memiliki derajat yang tinggi ini, yakni memiliki adab yang baik, itu adalah ahlul ilmi.
ahli ilmu. Jadi penulis menyebutkan di sini orang yang semestinya memiliki adab yang paling baik adalah ahli ilmu. Kenapa? Insyaallah sebentar lagi dijelaskan. Ahlul ilmi alladzina hallu bihi dzirwatal majdi was-sana' wa ahrazu bihi qasabatis sabqi ila warasatil anbiya. Maka ahli ilmu itu adalah orang-orang yang mencapai puncak dari kemuliaan dengan adab tersebut, dan mereka adalah orang-orang yang paling terdepan untuk bisa menjadi pewaris para nabi, li'ilmihim bimakarimi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi wa husni siratil aimmatil athhar min ahli baitihi wa ashabihi. Mengapa ahli ilmu disebutkan oleh penulis merupakan orang yang semestinya memiliki adab yang paling baik? Mengapa? Karena ilmu mereka adalah orang yang paling mengilmui tentang bagusnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari mana kita tahu? Secara realitanya kita sekarang, gimana cara kita tahu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang harus dipelajari? Hadis. Kita mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling mengetahui hadis? Di antara kita, siapa yang paling mengetahui hadis? Para ulama. Itulah mengapa semestinya para ulama lah adalah orang-orang yang paling mengetahui akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang awam dan penuntut ilmu pemula seperti kita merasa penuntut ilmu padahal sebenarnya orang awam, ya. Arba'in Nawawiyah saja belum pernah dibaca dari nomor 1 sampai nomor berapa terakhir Arba'in Nawawi? 42 ya. Baik. Ada yang menambah menjadi 8. Siapakah yang menambah jadi 8? Jadi 50. Ibnu Rajab rahimahullah. Baik. Kita orang awam atau penuntut ilmu pemula belum membaca misalkan Riyadhus Shalihin dari awal sampai akhir. Betul? Kenapa tidak ada yang geleng-geleng? Salah Ustaz, anak-anak sudah. Ada yang sudah membaca Sahih Bukhari dari cover depan ke cover belakang tentunya, bukan dari cover depan ke cover depan saja. Cuma sampulnya saja yang dilihat. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Banyak sekali PR kita. Mengapa antum kemudian sibuk-sibuk di sosmed, perang sana sini, komen sana sini, screenshot sana sini, kemudian tidak boleh. Yang harus kita lakukan masih banyak. Jangan sibuk dengan sosmed. Kita tidak butuh lebih banyak lagi pendekar sosmed. Baik. Nah, maka di sini kita lihat. Jadi alasan mengapa ahli ilmu semestinya adalah orang yang paling memiliki adab yang baik karena mereka paling mengetahui tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, paling mengetahui tentang adab beliau, paling mengetahui tentang sirah beliau, dan paling mengetahui tentang sirah para imam, para ulama setelah Nabi Muhammad SAW. Paling mengetahui sirahnya Abu Bakar, paling mengetahui sirahnya Umar, paling mengetahui sirahnya Utsman, paling mengetahui sirahnya Ali, dan seterusnya. Min ahli baitihi wa ashabihi. Jadi para imam dari kalangan ahli bait Nabi Muhammad SAW dan dari kalangan para sahabat beliau. Kalau kita disebut istilah para ulama, maka yang paling utama harus terbersit di benak kita adalah para sahabat. Baik. Ketika kita disebutkan para mustahid, maka yang harus pertama kali terbersit di benak kita adalah para sahabat. Karena mereka adalah ulamanya ulama. Mustahidnya para mustahid. Syekhul Masyayikh. Ustadzul Asatidzah. Doktorud Dakatirah. Baik. Tidak ada gelar doktor di zaman dulu, tidak perlu. Ilmu justru lebih banyak di sana. Walaupun tidak ada doktor. Doktor di zaman ini banyak, tapi ilmu jauh lebih sedikit daripada di zaman as-salafus saleh. Maka di sini kita lihat wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf. Dan mereka para ulama adalah yang paling mengetahui tentang kondisinya ulama-ulama dari zaman generasi terdahulu. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Waqtada bihaddihim fihi masyayikhul khalaf. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang para masyayikh dari generasi khalaf, generasi setelah salaf,
yang mengikuti meneladani ya generasi terdahulu. Ya, jadi ini alasan mengapa para ulama semestinya adalah orang yang memiliki adab yang paling baik. Kita tetap katakan kata semestinya, na'am, karena ya tentunya setiap ulama adalah manusia. Betul tidak? Betul? Jadi antum tidak mengakui ada ulama dari kalangan jin? Gimana? Hah? Ada tidak? Hah? Ada tidak? Hal gaib, Ustaz. PR ya. PR. Adakah ulama dari kalangan jin? Adakah orang yang berilmu dari kalangan jin? Ada. Ada. Antum jangan suuzon sama saudara-saudari kita dari kalangan jin, ha? Bisa jadi di majelis ini ada juga saudara kita dari kalangan jin yang sedang belajar. Nah, bisa jadi. Ya. Baik. Qala Ibnu Sirin, yakni Muhammad bin Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Orang-orang terdahulu itu mempelajari al-hadya, yakni adab. Al-hadi di sini yang dimaksud adalah adab, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi sama-sama semangat. Ya, sama-sama semangat. Ini konteks dari Muhammad bin Sirin. Jangan dipahami oleh generasi belakangan. Mereka mempelajari adab sama seperti ketika mereka mempelajari ilmu. Ustaz, kita pelajari ilmu males-malesan. Jadi males juga belajar adab. Itu kondisi kholaf, ya. Kondisi generasi zaman sekarang. Baik, sekarang pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan orang terdahulu di sini? Yang dimaksud oleh Muhammad bin Sirin. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu Muhammad bin Sirin itu ulama generasi mana? Muhammad bin Sirin. Tidak tahu, kenapa tidak tahu? Karena tidak punya akun IG. Ya, generasi zaman sekarang baru harus punya. Muhammad bin Sirin ulama generasi mana? Ya mas saya. Mas saya. Manizid, tabi'in. Muhammad bin Sirin adalah ulama generasi tabi'in. Sehingga yang dimaksud dengan orang-orang terdahulu di sini maksudnya adalah para sahabat yang beliau jumpai dan para tabi'in senior yang lebih senior dari beliau. Apakah Muhammad bin Sirin pernah bertemu sahabat? Pernah. Itulah definisi tabi'in. Ya mas saya. Baik. Definisi tabi'in. Kalau nggak pernah bertemu sahabat bukan tabi'in berarti. Baik. Nah, ini sudah waktu azan. Sudah. Baik. Insyaallah kita lanjutkan ya. Ini masih muqaddimah. Kita lanjutkan setelah jamaah Isya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama' Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di mana kita masih sampai pada pembahasan atau perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka orang-orang terdahulu, yakni para sahabat dan para tabi'in kibar, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Kata sebagaimana di sini memiliki dua makna. Mencakup dua makna. Mencakup semangatnya, semangat mempelajari adab sama seperti semangat mereka mempelajari ilmu. Kemudian makna kedua yang dicakup oleh kata sebagaimana di sini, di kafut tasbih di sini, adalah mereka mempelajari adab sama seperti mempelajari ilmu dari segi metodenya. Bagaimana metode mempelajari ilmu? Belajar langsung dari para ulama dan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka demikian pula belajar adab, mempelajarinya langsung dari para ulama dan mempelajarinya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adab, kita mengetahui mana adab yang benar, mana adab yang baik, mana akhlak yang baik, itu sama seperti
ya bidang-bidang ilmu syar'i yang lain seperti akidah dan fikih sama-sama diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukankah tadi kita telah mempelajari bahwa mengapa ulama semestinya adalah orang yang paling memiliki adab yang baik? Karena mereka adalah orang yang paling berilmu tentang hadis-hadis dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan semestinya. Nah, karena ulama tetap manusia, ya pasti ada terkadang ketergelinciran, terkadang ada adab yang buruk. Tetapi kalau itu ditimbang dengan ya kebaikan-kebaikannya yang lain, tentunya ya dan tentunya kebaikannya insya Allah lebih besar. Dan yang dimaksud ulama di sini adalah ulama, yakni orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu yang selalu kita maksudkan dengan istilah ulama. Jadi ulama su bukan termasuk ulama menurut pemahaman kita. Ulama su, tahu ulama su, ulama yang buruk, yang menjual fatwa, pesanan. Antum mau pesan fatwa ini, tarifnya segini. Nanti anak keluarkan fatwanya. Ulama su. Nauzubillah min dzalik. Wa qala Al-Hasan, yakni Al-Basri. Setiap kata Al-Hasan disebutkan, maka yang dimaksud adalah Al-Hasan bin Abi Thalib, bukan Al-Hasan Al-Basri. Nah, jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk. Setiap kata Al-Hasan dimaksudkan, disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab, biasanya yang dimaksudkan adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Baik. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau berkata, "In kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu as-sinina thumma as-sinin." Semestinya orang itu harus keluar, yakni harus belajar, mempelajari adab as-sinin thumma as-sinin, bertahun-tahun. Seharusnya orang itu, semestinya orang itu, sebaiknya orang itu harus mempelajari adab la yakhruju. Yakhruju di sini maknanya keluar dari rumahnya untuk belajar, atau bisa bermakna safar. Safar untuk menuntut ilmu, sama maknanya, keluar dari rumah untuk belajar. Para ulama di zaman dahulu ya sering safar untuk menuntut ilmu. Maka di sini kita lihat seharusnya seseorang itu belajar adab bertahun-tahun. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa adab itu senantiasa dipelajari. Tidak bisa kita dapatkan seluruhnya dalam waktu yang singkat. Itu adalah sebuah proses, ya, dan itu didapat dengan mempelajarinya langsung dari para ulama. Belajar langsung. Kalau di zaman ini ada belajar online, itu cuma salah satu sarana, tapi bukan sarana utama. Kalau kita belajar online, dari mana kira-kira belajar? Dari YouTube, rekaman YouTube, streaming YouTube. Kita tidak bisa melihat bagaimana ya ulama tersebut atau ustadz tersebut bermuamalah di luar majelis, betul tidak? Nah, itu penting untuk kita pelajari. Yang paling ideal adalah ketika antum mengenal guru antum dan guru antum mengenal antum. Itu yang paling ideal. Ya, dengan begitu kita, yakni dengan cara apa? Dengan cara bermuamalah, dengan cara ya menyapa, ya berbicara, kemudian bisa juga tanya jawab. Pokoknya yang paling ideal adalah ketika kita mengenal guru kita dan guru kita mengenal kita. Baik, itu yang paling ideal. Kenapa? Karena guru kita tersebut akan memperhatikan kita. Kalau kita membutuhkan sesuatu, dia akan memperhatikannya. Kalau ternyata dirasa, oh ternyata penuntut ilmu di sini kurang dalam masalah materi ini, beliau akan membuat kajian dengan materi tersebut, begitu ya. Jadi yang paling ideal adalah ketika kita mengenal guru kita dan guru kita mengenal kita. Kalau misalnya kita adabnya kurang, guru kita akan menasihati kita, begitu. Itu yang paling ideal. Sarana online seperti belajar dari YouTube itu baik, akan tapi jangan menjadi sarana utama. Kalau antum mendengarkan rekaman kajian atau streaming kajian, alhamdulillah, itu baik daripada tidak sama sekali, betul tidak? Tapi bukan yang utama. Apalagi belajar ilmunya dari poster Instagram, lebih-lebih lagi, ya, lebih-lebih lagi. Nah, atau grup WA, ya, itu juga tidak ideal. Yang paling ideal adalah belajar langsung di majelis, dan yang lebih ideal lagi adalah antum mengenal guru antum dan guru antum mengenal antum. Baik. Maka di sini kita lihat as-sinin tsumma as-sinin. Inilah ciri khas dari seorang yang
berusaha untuk meniru para ulama generasi terdahulu. Ciri khas dari manhaj salaf apa? Belajar ilmu bertahun-tahun, istiqomah dalam menuntut ilmu. Jangan kemudian karena kita merasa sudah menjadi ikhwan ngaji, kemudian ngajinya itu sesekali saja. Ustaz, karena sudah ikhwan ngaji, jadi ngajinya sesekali saja. Tapi yakni karena merasa sudah kenal manhaj, paham akidah, minimal tahu membedakan mana yang benar, mana yang batil, kemudian merasa sudah memiliki status ikhwan ngaji. Ya, kita sendiri harus malu. Yang namanya ikhwan ngaji itu harus ngaji, betul? Bukan kemudian karena kita sudah merasa paham, kemudian ngajinya akhirnya sesekali. Ini namanya futur. Dan jangan ngaji dengan niat atau dengan style seperti mau tamasya. Ngaji itu harus istiqomah, betul? Ngaji jangan seperti kayak orang bertamasya. Atau yakni, oh masya Allah ada kajian ini nih, wah kesempatan buat ketemu teman-teman anak, gitu. Ayo kita datang kajian, sekalian kita habis itu kopdar, habis itu sekalian, ini namanya tamasya, bukan seperti itu manhaj salaf. Jelas? Taib. Wa qala Sufyan bin Uyainah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah al-mizanul akbar, timbangan yang paling besar. Wa alaihi tu'radul asya, setiap perkara-perkara yang lain itu dikembalikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi wa siratihi wa haddihi, dikembalikan terhadap akhlak beliau, terhadap sirah beliau, terhadap petunjuk beliau. Fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Barang siapa yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka itulah al-haq, dan barang siapa atau apapun yang menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah batil. Perkataan Sufyan bin Uyainah ini menegaskan kepada kita bahwa adab itu dipelajari dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Para ulama beristimbat masalah adab sama seperti mereka beristimbat dalam masalah fikih. Mereka memahami adab, beristihad dan beristimbat dari hadis dan dari ayat, tentunya dari ayat dan hadis, sama seperti ketika mereka beristihad dan beristimbat dari ayat dan hadis dalam masalah fikih. Begitu juga sama dalam masalah akidah, sama, sumbernya sama. Seperti kita mengetahui misalkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah beristihad dari sebuah hadis yang ringkas ketika Nabi Muhammad SAW menjumpai seorang anak kecil, burung peliharanya mati. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menyapa anak kecil tersebut, ya Aba Umair, madza fa'alan nughair. Dari cuma satu kalimat ringkas ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengambil kesimpulan, mengambil faidah dalam satu malam 1000 faidah. Dan ini bukan cuma kiasan untuk banyak faidah, bukan. Memang jumlahnya 1000, karena ulama setelahnya ada yang tidak percaya, berusaha untuk beristimbat sebanyak mungkin faidah dari hadis tersebut, dan dapatnya cuma 300 faidah. Jadi kalau ulama setelah Imam Syafi'i bisa mendapatkan 300 faidah, maka insya Allah kita yakin Imam Syafi'i memang dapat angka sebanyak sampai 1000 faidah. Ya Aba Umair, madza fa'alan nughair. Cuma kalimat itu. Wahai Abu Umair, madza fa'alan nughair. An-nughair itu nama burungnya. Ada apa dengan nughair? Cuma seperti itu, akan tapi bisa beristimbat 1000 faidah. Ulama setelahnya nggak bisa, akan tapi tetap angka yang dicapai adalah 300 faidah. Pertanyaannya, itu sudah mengetahui apa kira-kira yang Anda tanyakan. Kita berapa? Satu saja sudah, alhamdulillah, betul? Ayo. Maka ini menunjukkan bagaimana perbedaan ilmu di zaman dahulu dengan ilmu di zaman sekarang. Baik. Jadi dari situ para ulama banyak mengambil faidah terkait masalah lughah, terkait masalah adab, Maka lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan anak kecil. Beliau tidak pernah bercanda dengan Abu Bakar dan Umar, tapi beliau sering bercanda dengan anak kecil. Tapi coba lihat dengan Abu Bakar dan Umar, mana pernah bercanda?
serius. Ya, serius. Nabi Muhammad SAW telah diwahyukan oleh Allah, telah diberitahu bahwa Abu Bakar dan Umar ini akan menjadi dua khalifah setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kita menyiapkan perkara kaum muslimin dan perkara din setelahnya kepada Abu Bakar dan Umar. Tidak ada bercanda-bercanda dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi dengan anak kecil, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang banyak bercanda dengan anak kecil. Kita lihat, ini kita tahu dari mana? Dari hadis. Ya, jadi para ulama beristinbat masalah adab sama seperti ketika mereka beristinbat dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, ya, dalam masalah tafsir dan dalam masalah-masalah yang lain dari ilmu din. Wa qala Habib ibn Syahid libnihi, Habib ibn Syahid berkata kepada putra beliau, "Ya bunai, ishabil fuqaha wal ulama." Wahai anakku, bersahabatlah dengan para fuqaha dan para ulama. Ini kita lihat. Ini pesan dari para ulama generasi terdahulu terhadap anaknya. Bersahabatlah dengan para fuqaha dan para ulama. Wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim. Pelajarilah ilmu dari mereka dan ambillah adab dari mereka. Ini yang dimaksud dengan mengambil adab langsung dari para ulama. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Karena itu sungguh lebih aku cintai daripada banyak hadis. Jadi mempelajari adab itu lebih dicintai oleh para ulama generasi terdahulu daripada banyak hadis. Maksudnya adalah bukan meremehkan hadis, akan tetapi maksudnya adalah ini untuk anak kecil, betul? Untuk anak kecil maka adab didahulukan, akidah didahulukan. Kalau masalah hafalan nanti menyusul bisa insyaallah. Ya, akan tetapi akidah dan pemahaman dan adab itu yang harus diprioritaskan. Masalah hafalan penting. Jangan kemudian enggak ada kurikulum hafalan lagi Ustaz. Bukan begitu. Semuanya penting, akan tapi untuk anak kecil, ini nasihat Habib bin Syahid kepada putranya. Untuk anak kecil yang lebih diutamakan adalah masalah akidah dan masalah adab. Adapun masalah yang lain insyaallah nanti mengikuti. Para ulama menjelaskan, kalau kita mempelajari ilmu secara efektif, belajar ilmu itu cukup. Ada yang menyebutkan 4 tahun, ada yang menyebutkan 5 tahun, ada yang menyebutkan 6 tahun. Cukup untuk bisa menjadi ulama. Hanya dengan jumlah tahun yang sesedikit itu. Mempelajari ilmu, mempelajari tafsir, mempelajari usul fikih, mempelajari akidah, mempelajari usul hadis, mempelajari cuma 4 atau sampai 6 tahun. Kalau memang efektif, belajar langsung kepada ahlinya dan setiap hari. Ya, dan setiap hari. Tetapi kalau misalkan belajar adab maka tidak bisa sebentar itu. Ya, as-sinin tsumma as-sinin. Harus selalu dipelajari masalah adab tersebut. Ya, dan harus dari sebagaimana perkataan penulis syarah sababihi, awal mula masa mudanya. Yakni sejak dini itu sudah mulai dibiasakan untuk mempelajari masalah adab sedikit demi sedikit. Tentunya kita memberikan toleransi pada anak kecil kalau misalkan masih terkadang begitu ya. Akan tapi lama kelamaan nanti insyaallah makin diperbagus. Nah, wa qala ba'duhu libnihi, sebagian ulama salaf berkata kepada putranya, sebagian ulama generasi terdahulu berkata kepada putranya, "Ya bunai, la an ta'allama baban minal adab ahabbu ilayya min an tata'allam 70 baban min abwabil ilm." Wahai anakku, engkau mempelajari satu bab dalam masalah adab itu lebih aku cintai daripada engkau mempelajari 70 bab dalam ilmu. 70 bab ilmu. Ya, ini penting. Ini semakna dengan perkataan sebelumnya, dengan wasiat sebelumnya. Ya, memprioritaskan adab terlebih dahulu daripada ilmu. Mengapa? Para ulama menjelaskan, karena kunci dari ilmu itu adalah adab. Seorang guru, seorang ulama, seorang ustaz ketika melihat muridnya itu tidak punya adab, maka ulama atau guru atau ustaz tersebut akan pelit ilmu terhadap murid yang enggak punya adab tersebut. Ketika melihat muridnya memiliki adab yang baik, maka seorang ulama atau ustaz atau guru tersebut akan dermawan dalam masalah ilmu dengan orang yang akhlaknya baik tersebut. Dengan adab ilmu itu dibuka. Kalau kita mempelajari adab, maka kita pada hakikatnya akan secara tidak langsung akan mempermudah jalan kita untuk menuntut ilmu setelahnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan membukakan pintu ilmu bagi orang yang
adabnya itu buruk. Mengapa? Karena ilmu ini adalah kunci kebaikan. Ilmu ini adalah syiar agama. Agama Islam itu adalah agama yang ilmiah. Syiarnya yang paling besar adalah ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha ketika orang yang memikul ilmu agama, yang mendakwahkan ilmu agama, yang mengajarkan ilmu agama, yang berilmu agama, tidak akan ridha kalau ilmu tersebut dimiliki oleh orang yang adabnya buruk, akhlaknya buruk, lisannya tajam dan seterusnya. Maka di sini kita lihat, atau sombong atau macam-macam akhlak-akhlak yang buruk. Maka di sini kita lihat, itulah mengapa kita memprioritaskan, mengapa para ulama generasi terdahulu memprioritaskan adab yang baik kepada putra mereka sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lainnya tidak dipelajari, itu dipelajari, akan tetapi ini masalah prioritas Jadi yang lebih ditekankan di awal-awal itu masalah adab. Setelah itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah jalannya untuk menuntut ilmu setelahnya. Wa qala Makhlad ibn al-Husain ibn al-Mubarak. Makhlad ibn al-Husain berkata kepada Ibn al-Mubarak, "Nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith." Kami itu lebih membutuhkan adab, jauh lebih membutuhkan adab daripada kebutuhan kami terhadap hadis. Jadi ini perkataan di antara para ulama generasi terdahulu. Mereka berkata bahwa membutuhkan adab itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan terhadap hadis. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti tidak butuh hadis, akan tapi ini kita sedang membandingkan, begitu Karena dengan adab ilmu itu dibuka, karena dengan adab ilmu itu akan menjadi mudah setelahnya. Wa qila lisy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, "Kaifa syahwatuka lil adab?" Dikatakan kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ini di naskah ana di sini disebut radhiyallahu taala anhu. Maka ini tidak mengapa walaupun Al-Imam Syafi'i bukan sahabat. Urfnya adalah na'am radhiyallahu anhu adalah doa untuk sahabat. Rahimahullah untuk para ulama yang telah meninggal. Hafizahullah adalah para ulama yang masih hidup atau orang selain ulama yang masih hidup, gitu Akan tapi ini urf saja. Tidak masalah kalau bukan sahabat kemudian didoakan radhiyallahu anhu, tidak mengapa. Bukankah itu doa? Apa maknanya? Semoga Allah meridhoi beliau. Betul? Apakah salah mendoakan keridhaan kepada seseorang? Tidak salah, justru kebaikan. Cuma urfnya saja. Cuma urf saja bahwa doa radhiyallahu anhu itu setelah nama sahabat, rahimahullah setelah nama ulama yang telah meninggal, hafizahullah setelah nama ulama yang masih hidup, demikian pula orang-orang selain ulama, begitu Taib. Maka di sini kita lihat Asy-Syafi'i rahimahullah ditanyakan tentang kaifa syahwatuka lil adab. Bagaimana syahwatmu tentang adab? Syahwatmu terhadap adab, yakni bagaimana kesungguhanmu terhadap adab? Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau menjawab, "Asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi." Aku mendengarkan satu huruf dari adab yang itu belum pernah aku dengar sebelumnya, maka fatawaddu a'dha'i an laha asma'an tatana'am bihi, seolah-olah anggota tubuhku itu memiliki pendengaran yang berlezat-lezat dengan ilmu yang baru saja aku dapat itu. Ilmu tentang adab yang baru saja aku dapat, yang belum aku dapat sebelumnya. Itu perhatikan bagaimana Al-Imam Syafi'i menjelaskan menjelaskan kesungguhan beliau tentang masalah adab. Ini jawabannya. Dari sini kita menyimpulkan bahwa tidak masalah untuk menjelaskan kondisi kita ketika kita ditanya bagaimana semangat antum terhadap ilmu, bagaimana semangat antum terhadap adab, dijelaskan kesungguhan kita, tidak masalah. Ini yang diperhatikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kita ditanya bagaimana kesungguhanmu terhadap ilmu, masya Allah biasa aja, gitu betul, biasa aja, itu tidak masalah juga. Akan tetapi kalau kita menjelaskan, semoga orang yang mendengarnya bisa mengambil teladan, bisa mengambil contoh, tidak masalah. Jelas? Maka di sini kita lihat
Ini berkata Imam Syafi'i. Ini model istinbat seperti ini, inilah contohnya mengambil adab dari nukilan-nukilan generasi terdahulu. Dari jawaban Imam Syafi'i kita mengambil faidah. Betul? Kita mempelajari adab ya ketika ditanyakan seperti ini. Tidak mengapa. Jadi jangan sampai kemudian kita suudzon kepada orang yang ketika ditanya bagaimana semangatmu terhadap ilmu, kemudian dijawab sungguh-sungguh. Ya, dijawab dengan serius. Anak, masya Allah, anak semangat sekali. Tiap hari Senin anak ikut kajian ini, tiap hari, begitu ya. Kemudian ada yang suudzon, ya, ini riak sekali, gitu ya. Tidak boleh, betul? Tidak boleh, tidak boleh suudzon. Bisa jadi orang tersebut menjawab seperti itu dalam rangka untuk supaya orang-orang bisa mengikuti, bisa tertular semangatnya. Nah, Qila wa kaifa talabuka lahu. Kemudian ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana engkau menuntut ilmu dalam masalah adab, menuntut adab? Qala talabul mar'ati al-mudillati waladaha wa laysa laha ghairu. Beliau rahimahullah menjawab, aku menuntut ilmu terkait adab itu seperti seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Bagaimana dia mencari anaknya? Anaknya kehilangan dan itu anak satu-satunya. Bagaimana kira-kira perempuan tersebut mencari-cari anaknya? Itulah kesungguhan dariku, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika menuntut ilmu tentang masalah adab. Ya. Maka di sini para ulama menjelaskan, Syekh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau menjelaskan, di sini kita lihat ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah 3 atau ada 4 ya, ada 4 komponen. Yang pertama adalah ini perempuan. Ya, untuk menunjukkan bagaimana penekanan Imam Syafi'i terhadap analogi ini, aku menuntut ilmu adab sama seperti ini analogi berarti kan. Beliau menganalogikan dengan seorang perempuan. Itu yang pertama. Perasaan perempuan lebih kuat daripada laki-laki, betul? Kemudian al-mudillah, perempuan yang kehilangan. Kehilangan apa? Komponen ketiga, waladah, kehilangan anaknya. Bukan kehilangan orang lain, bukan kehilangan ya adiknya, bukan kehilangan kakaknya, tapi kehilangan anaknya. Ini lebih dirasakan oleh seorang ibu, oleh seorang perempuan. Kemudian komponen yang keempat, walaysa laha ghairu. Dia tidak punya anak selain anak yang lagi hilang tersebut. Kira-kira bagaimana 4 komponen ini kalau digabung, bagaimana kira-kira semangatnya untuk mencari, ya, terdesaknya untuk mencari. Nah, itulah bagaimana Al-Imam Syafi'i menuntut ilmu terkait masalah adab. Walamma balagat rutbatal adab hadhil maziyata wa kanat madariku mufassalatihi khafiyah, da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaih wa asurat takraru tawakkufihim, atau di naskah yang lain tawqifihim alaih, imma lihaya'in fayamna'uhum al-hudur awil jafa' fayurithuhum an-nufur. Maka ketika tingkatan adab, derajat adab itu mencapai derajat yang tinggi ini, dan ketika ilmu-ilmu untuk mempelajari perincian-perincian tentang adab itu masih banyak tersamarkan, masih belum ada yang kitab yang menggabung seluruh aspek-aspek tentang adab secara lengkap, maka ini membuatku untuk dan da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talaba ilai, dan aku melihat para penuntut ilmu itu sangat butuh terkait masalah adab. Butuh di sini ada 2 jenis. Butuh memang butuh yang orangnya sadar bahwa dia butuh, atau butuh yang orangnya sebenarnya tidak sadar tapi sebenarnya dia butuh. Ya. Penuntut ilmu ada yang sudah sadar bahwa dia butuh, seperti Al-Imam Syafi'i, beliau sadar bahwa beliau butuh ilmu adab, makanya beliau sangat semangat untuk mencari ilmu tentang adab. Tapi ada juga penuntut ilmu yang tidak sadar bahwa dia butuh adab, sehingga dia tidak mencarinya, adabnya ya kasar sekali, akan tetapi dia tidak merasa dia butuh terhadap adab tersebut, atau dia merasa adabnya baik-baik saja. Maka karena adanya realita ini yang dilihat di kalangan penuntut ilmu, maka penulis beliau berkata wa asrat takraru tauqifihim alaihi, dan masih susah literatur yang
menyediakan hal ini kepada penuntut ilmu sehingga bisa membuat mereka yakni banyak memurojaah dari kitab tersebut, atau banyak penuntut ilmu yang susah untuk menuntut ilmu adab, imma lihaya, bisa jadi karena malu, fayamna'uhumul hudur, sehingga mereka tidak menghadiri majelis-majelis ilmu secara langsung, awil jafa, atau karena mereka itu adabnya memang buruk dari sananya, fayurithumun nufur, sehingga mereka tidak hadir di majelis ilmu yang mengajarkan tentang adab yang baik. Di naskah yang lain disebut al-futur, bukan nufur, yakni fayurithumul futur, sehingga karena mereka jafa, adabnya buruk sehingga futur, tidak pernah mau hadir lagi di majelis ilmu, atau yang Anda sebut tadi, setelah merasa memiliki status ikhwan ngaji, akhirnya nggak ngaji lagi, sehingga statusnya nggak boleh jadi ikhwan ngaji lagi, tapi cuma ikhwan gitu aja ya, ngajinya dicoret. Baik, maka ila jam'i hadhil mukhtasar mudzakiran lil alim ma ju'ila ilaihi wa munabbihan lit talib ala ma yata'ayyanu alaihi. Jadi adanya kebutuhan atau adanya realita-realita ini membuat penulis semangat untuk mengumpulkan ilmu-ilmu terkait masalah ini, faidah-faidah terkait masalah ini, menuliskan mukhtasar ini. Nah, di generasi terdahulu, di zaman penulis minimal, ini disebut mukhtasar. Ini disebut mukhtasar. Kalau di zaman sekarang mukhtasar itu yang segimana? Yang segini. Ya, seperti ini disebut mukhtasar. Kalau di sini sekarang kita disebut ini kitabnya tebal juga Ustaz ya. Ini selesai berapa pekan ini Ustaz. Gitu ya. Maka mudzakiran lil alim, ini dalam rangka untuk mengingatkan kepada kepada ulama apa-apa yang harus dia miliki dalam masalah adab. Wa munabbihan lit talib, dan untuk memberikan nasihat kepada penuntut ilmu apa-apa yang wajib baginya untuk dimiliki dalam masalah adab. Wa ma yashtarikani fihi minal adab, dan apa-apa yang harus dimiliki oleh kedua-duanya, ulama dan orang yang menuntut ilmu. Jadi ada adab yang khusus kepada ulama, ada adab yang khusus kepada penuntut ilmu, dan ada adab yang harus dimiliki oleh keduanya. Wa ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kutub, dan di dalam kitab ini penulis juga memasukkan pembahasan-pembahasan tentang bagaimana beradab dengan kitab-kitab. Ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kitab, musahabatul kutub. Fi musahabatil kutub, yakni bagaimana bersahabat dengan kitab-kitab, bagaimana bermuamalah dengan kitab-kitab, bagaimana mengambil faidah dari kitab-kitab. Thumma adabu man yaskunul madaris muntahiyan aw taliban. Kemudian dimasukkan juga dalam kitab ini oleh penulis adab-adab orang yang tinggal di madrasah. Kalau di zaman kita pondok, muntahiyan tetap tinggal di situ, pengajar tetap misalkan, aw taliban, atau menjadi siswa di situ, yakni santri. Nanti akan dibahas, itu di bab terakhir. Nanti akan dibahas, salah satunya adalah harus memastikan sumber pendapatan dari madrasah tersebut harus sumber yang halal. Jangan sumber yang syubhat. Jangan juga sebagaimana kita harus memperhatikan makanan kita harus dari yang halal, pakaian kita harus dari yang halal, demikian pula tempat tinggal kita harus dari yang halal. Dan karena para ulama, para pengajar, para ustadz dan juga santri ketika tinggal di pondok, itu berarti apa? Tempat tinggal mereka adalah pondok. Maka demikian pula harus memastikan sumber pendapatan dari pondok tersebut juga harus dari sumber yang halal. Itu nanti akan dibahas insyaallah bab terakhir insyaallah ya. Li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azminah ghaliban. Karena madrasah atau yang kita kenal di negeri ini pondok, itu adalah tempat tinggalnya para penuntut ilmu di zaman ini pada umumnya. Jadi di zaman beliau pada umumnya para penuntut ilmu itu tinggal di sebuah tempat namanya madrasah atau madaris, atau bisa dianggap atau bisa dipahami kalau di kita pondok begitu ya. Wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa fil masmu'at aw sami'tuhu minal masyayikh as-sadat aw marartu bihi fil mutala'at aw istafattuhu fil mudzakirat wa dzakartuhu mahdhuf al-asanid
wal adillati kaila yatula ala mutalihi aw yamalla. Maka aku gabungkan itu semua dari apa-apa yang ittafaqa fil masmu'at, dari hadis-hadis yang muttafaq alaih, atau yang aku dengar dari para masyayikh yang as-sadat, ya, para masyayikh yang berilmu. As-sadat itu yakni pemimpin makna asalnya, tapi masyayikh as-sadat yakni para pemimpin dalam masalah ilmu, pemimpin dalam masalah din. Au marartu bihi fil mutala'at, atau yang aku jumpai ketika aku ya menelaah dan ketika aku mengambil faidah dari mudzakarat, dari catatan-catatan dari kitab-kitab, wa dzakartuhu mahdzufal asanid wal adillah, dan aku ya sebutkan itu semua tanpa menyebutkan sanadnya dan dalilnya. Akan tapi nanti banyak juga dalilnya, banyak juga insyaallah disebutkan oleh penulis. Kaila yatula ala mutalihi aw yamallah, supaya tidak ya panjang, supaya tidak tebal bagi orang yang menelaah kitab ini atau membuatnya bosan, supaya tidak membuatnya bosan. Wa qad jama'tu fihi bihamdillahi ta'ala min tafariki adabi hadhil abwab ma lam arahu majmu'an fi kitabin. Maka aku kumpulkan dengan puji Allah Subhanahu wa taala ya di kitab ini dari perincian-perincian ilmu adab dalam beberapa bab yang itu tidak aku lihat dikumpulkan semuanya dalam satu kitab. Jadi ini kitab pertama kata penulis yang mengumpulkan ya masalah-masalah adab ini secara terperinci dalam satu kitab. Wa qaddamtu ala dzalika baban mukhtasara fi fadlil ilmi wal ulama ala wajhi tabarruk wal iktida. Dan aku kedepankan, aku jadikan sebagai muqaddimah di bab pertama yang ringkas, yaitu tentang keutamaan ilmu dan ulama ala wajhi tabarruk wal iktida, untuk mengharapkan keberkahan ya dengan menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan ulama, dan dalam rangka untuk kita supaya bisa mencari keteladanan dari bab tersebut, dari ya apa yang dibahas dalam bab tersebut, yaitu tentang ilmu dan ulama. Wa qad ratabtuhu ala khamsati abwab tuhitu bi maqsudil kitab, dan aku urutkan bab-bab ya 5 bab dalam kitab ini, sehingga 5 bab tersebut mencakup maksud dari dituliskannya kitab ini. Jadi 5 bab tersebut mencakup ya perincian-perincian masalah adab seluruhnya. Al-babul awal, bab pertama, fi fadlil ilmi wa ahlihi wa syarafil alim wa nublih. Keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, kemuliaan orang yang berilmu, dan nublih, kemuliaan, sama nama. Maknanya sama, syaraf wa nubl. Al-babu tsani fi adabil alim fi nafsihi wa ma'a talabatihi wa darsi. Adab orang yang berilmu tentang dirinya sendiri, adab untuk dirinya sendiri, dan adab dengan santrinya, dengan muridnya, dan adab ketika di kajiannya, di darsnya. Kemudian bab ketiga, fi adabil muta'allim fi nafsihi wa ma syaikhihi wa rufqatihi wa darsi. Adab penuntut ilmu. Ya, kalau sebelumnya bab sebelumnya adab tentang pengajar, adab untuk para ulama. Bab 3 ini adalah adab untuk para penuntut ilmu, untuk dirinya sendiri, adab dengan gurunya, dengan syekhnya, adab dengan rufqatihi, adab dengan teman sesama penuntut ilmu, dan adab ketika di kajian. Al-babur rabi', bab keempat, fi musahabatil kutub wa ma yata'allaqu biha minal adab. Adab yang terkait dengan bagaimana bermuamalah dengan kitab-kitab, bagaimana mengambil faedah dari kitab-kitab, dan ya masalah-masalah yang terkait dengan itu. Kemudian bab terakhir, bab 5, fi adabi suknal madaris wa ma yata'allaqu bihi minan nafais. Adab-adab orang yang tinggal di madaris, orang yang tinggal di pondok, ya, dan yang terkait dengan masalah tersebut. Waqad sammaituhu tadhkiratas sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Dan aku namakan kitab ini tadhkiratas sami' wal mutakallim, pengingat untuk orang yang mendengar dan orang yang berbicara, fi adabil alim wal muta'allim, dalam adab ya orang yang berilmu dan adab orang yang menuntut ilmu. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amal wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk ilmu dan amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala nihayatal amal. Itu adalah ya harapan kita yang paling tinggi, harapan kita yang paling puncak, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan muqaddimah dari penulis di sini. Ya, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Semoga kita bisa tersadarkan bagaimana kemuliaan dari ilmu adab dan bagaimana keutamaan ilmu dan para ulama. Ya, ilmu itu ya yakni adab itu adalah
muqaddimah dari ilmu. Ya. Dan adab itu sebenarnya bagian dari ilmu. Akan tapi ya, adab itu terkait dengan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, dengan guru kita, dengan teman kita, dengan orang lain. Maka ya, adab itu dipelajari sebelum ilmu. Adab itu dipelajari sama beristimbat untuk masalah adab, sama seperti ketika para ulama beristimbat dalam masalah ilmu. Dan adab itu diambil dari para ulama. Itulah keutamaan dari adab, ilmu, dan ulama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada.